kau sudah bangun? Tanya Taeyong saat melihat istrinya sudah bangun dari tidurnya. Dia mengerjap jika yang dilihatnya benar. Taeyong, ternyata dia tidak sedang bermimpi. Pria yang sedang berdiri adalah suaminya. Dia lupa jika semalam mereka sudah berbaikan, bahkan bercinta seperti biasanya. Taeyong mendekat, menerangkan ciuman di bibir manis istrinya tercinta. Jam berapa sekarang? Tanya Yen. Jam 10 pagi. Mau aku bawakan sarapan ke sini? Yen mengangguk cepat. Perutnya sudah meminta untuk segera diisi. Begitu juga dengan anaknya di dalam sana yang pasti merajuk karena ibunya bangun siang dan lupa memberinya makan. Saat kemudian Taeyong sudah menuju dapur meminta juru masak membawakan makanan ke kamar. Tenang saja sayang, aku tak akan jatuh miskin hanya karena tak bekerja sehari-hari. Lanjut Taeyong bisa membaca pikiran Yen. Yen mengaku paham. Benar juga apa kata suaminya, mereka tak mau jatuh miskin hanya karena bosnya menemani istrinya memeriksa kandungannya. Yen menyantap sarapannya. Dia seperti tadi beri makan selama seminggu. Taeyong hanya memandangi istrinya sarapan seakan sedang menikmati keindahan alam. Oh, tidak, istrinya lebih indah dari apapun. Faktor kehamilan membuat nafsu makannya jadi berlebihan. Setelah selesai, Yen terdiam melihat piring yang tadinya berisi banyak makanan kini bersih tak tersisa. Ya Tuhan, Choi Yen, bagaimana bisa kau makan semuanya? Astaga, Tia, kenapa kau tidak menghentikanku? Bagaimana jika aku menjadi bulat seperti bola? Ibu hamil ini memarahi suami yang tak bersalah. Taeyong dibuat bingung dengan omelan istrinya. Kenapa aku harus menghentikan istriku yang sedang makan? Kau tetap cantik meski nanti kau berubah menjadi bulat seperti bola. Balas Taeyong langsung mendapat pukulan di lengannya. Apakah istrinya ini adalah petinju? Jujur saja, pukulannya benar-benar menyakitkan. Pintu kamar terbuka, Nyonya Choi di sana sambil menutup mulutnya karena kaget melihat kegiatan putri dan menantunya yang tengah bermesraan di ranjang. Oh Mia, Noma lupa mengetuk pintu. Lanjutnya Oma akan keluar. Ucap Nyonya Choi menutup pintu kamar Yen. Taeyong hanya tersenyum melihat istrinya yang merah. Taeyong dan Yen turun ke bawah setelah mengganti pakaian dengan rapi seperti yang dikatakannya. Dia akan mengantar istrinya periksa kandungan. Nyonya Choi berpapasan dengan Taeyong dan Yen. Gadis itu bersembunyi di belakang suaminya karena masih malu karena kedapatan oleh ibunya sedang di kamar dengan suaminya sendiri. Menggemaskan sekali. Kenapa kau? Kenapa kau bersembunyi di belakang suamimu? Apa kau melakukan kesalahan? Kode Nyonya Choi. Dia tidak menyangka putrinya bisa bersikap malu-malu seperti ini. Dia harus berterima kasih pada menantunya karena "Ani Oma, kami pergi," ucap Yen cepat sambil menarik lengan suaminya. Taeyong membungkuk sebelum meninggalkan mertuanya. Kehamilan Yen sudah berusia 6 minggu dan bayinya di dalam sangat sehat. Dokter menyarankan keras kepada Taeyong agar menahan untuk tidak sering dengan Yen, takut terjadi apa-apa dengan janinnya. Taeyong sedikit kesal
Kau dengar apa kata dokter kan, Tuan Kim? Tanya Ian sedikit menyindir. Jika begitu, jangan menggodaku untuk sekarang di dalam mobil. Balas Taeyong membenarkan. Terus istrinya tersingkap ke atas, menampilkan kaki yang mulus. Jika saja tidak diperingati, mungkin dia sudah membawa Ian ke atas pangkuannya dan di parkiran rumah sakit. Mobil Mary itu melintasi jalanan Seoul yang padat dan bawa sepasang suami istri itu menuju restoran mewah yang terletak di pusat kota. Jika diingat, Taeyong tak pernah membawa istrinya makan romantis seperti ini. Selama 7 bulan menikah, mereka hanya sibuk bertengkar. Taeyong juga melupakan jika pada saat mereka menikah itu juga adalah hari ulang tahun Yen. Hari itu dia tidak mengucapkan selamat, apalagi hadiah. Yang mereka ingat hanya bagaimana berpura-pura di depan keluarga. Apakah suka dengan restorannya? Tanya Taeyong. Indah sekali, jawab yang singkat. Maniknya masih mengeksplorasi restoran dan yang paling menarik perhatiannya adalah pemandangan Seoul tidak jelas dari sana. Dia tidak mau tahu jika ada tempat sebagus ini di negaranya. Dasar Yen. Taeyong menarik tangannya menuju tempat duduk yang sudah disiapkan. Setelah memesan makanan, mereka hanya saling diam. Suasana menjadi canggung. Tidak biasanya Taeyong romantis seperti ini. Memang suaminya adalah tipe suami yang manis. Jangan bergerak, tetaplah di posisimu, dan Taeyong saat Yen hendak memutar tubuhnya. Taeyong memegang kedua pundak istrinya. Yen terdiam memandangi kalung cantik dari suaminya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Taeyong selama menikah. Izin pernikahan, ya mereka memilikinya, tapi ingatkah itu hanya sebagai formalitas saja? Taeyong membalik Yen agar bisa melihat wajah cantik yang kini sudah memerah. Ya Tuhan, terima kasih telah memberi gadis sempurna ini kepada Kim Taeyong. Dia janji seumur hidup tak akan pernah membuat istrinya menangis lagi. Terima kasih sudah menjadi istriku, terima kasih sudah memberikan kesempatan untukku, dan terima kasih sudah menjadi ibu dari anakku. Aku mencintaimu, jawab Taeyong tulus. Dia membawa istrinya ke pelukan hangatnya. Aku juga mencintaimu, balas Yen. Bagaimana? Tentu saja, aku tak pernah menyangka jika Taeyong lah yang menjadi masa depannya. Awalnya Yan menolak kemauan Taeyong, tapi pria itu tidak mau mendengar penolakannya itu. Sama saja dan menyiksanya jika tidak melihat Yen. Dia juga membawa Main ke rumah mereka yang baru. Kali ini mereka tinggal di perumahan elit dengan rumah yang luas dan memiliki taman. Taeyong ingin anaknya nanti lebih leluasa bermain. Yen mengambil ponselnya di nakas. Bibir memilnya tertarik ke atas saat melihat siapa yang mau hubunginya. Suami galakku, ya itulah tertera di layar ponselnya tepat teringat terakhir. Dia mengangkatnya. Yo, sayang, kau sedang apa? Kenapa lama sekali? Hanya menonton TV. Aku terhanyut dengan aktor tampan di dalam.
drama dan mendengar telepon. Kau berlebihan sekali Tuan Kim. Kau pulang jam berapa? Aku ingin makan semangka. Sepertinya aku akan pulang terlambat. Apa mengadakan rapat mendadak sore ini? Kau ingin semangka? Aku akan meminta Bibihan membelinya. Nanti aku tak ingin Bibihan yang membelinya. Aku ingin kau. Jika begitu aku akan menunggumu. Selamat bekerja. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ia juga pernah mengidam ingin tidur di samping Jimin sambil mengelus rambutnya. Hari itu sepanjang malam Taeyong tak tidur dan hanya menatap saja mereka yang tidur berdampingan. Jika saja bukan karena permintaan bayi mereka, mungkin Taeyong sudah mencukur rambut Jimin yang dia anggapnya berlebihan untuk pria berumur 30 tahun sepertinya. Ia menatap horloginya yang sudah jam 9 malam, tapi Taeyong belum pulang juga. Dia menatap gelisah ponselnya. Tak biasanya suaminya itu tidak membalas pesannya. 15 menit kemudian suara pintu terbuka. Ia langsung berlari. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berdarah seperti ini? Seru Yan panik. Tangannya menangkap wajah suaminya yang berdarah di sekitar kening. Taeyong tersenyum. Dia mengangkat kantong berisi makanan yang sudah setengah hancur. Aku berhasil menyelamatkan semangkaku, tapi sedikit hancur. Tak apa-apa kan? Tanya Taeyong menyesal. Lalu dia menceritakan yang terjadi padanya. Beberapa jam yang lalu, saat dia keluar dari kantor, dia langsung ke pasar buah. Sesuai janjinya pada Yen, dia membeli semangka. Untung saja pasar itu belum tutup dan hanya tersisa satu pas semangka karena terlalu antusias saat balik ke mobil. Taeyong tak melihat ada motor yang melintas dari arah berlawanan. Bahwa ya begini istri sayang, aku hanya terluka kecil. Taeyong menenangkan istrinya sudah menangis di sampingnya. Kenapa kau pulang seperti ini? Bodoh, apa kau ingin melihatku? Mulutmu Yen bentak. Taeyong tak suka gadis itu selalu bicara sesukanya tanpa dipikir terlebih dahulu. Yen bangkit mengambil kotak obat di ruang penyimpanan obat, tapi tangannya ditahan Taeyong. Gadis itu terlihat susah berjalan karena faktor kehamilannya yang sudah menginjak 8 bulan. Well, dalam waktu 2 minggu dia akan menjadi seorang ayah. Apalagi jam di situ, atau kau tidak kuizinkan menyentuhku, jam Yen. Pegangan Taeyong melonggar dan dia berjalan mengambil kotak obat. Sayang, jam aku ucap. Taeyong pelan. Ia diam sebentar lalu mengucap bibir suaminya sekilas. Dia tak ingin membuat gairah Taeyong memuncak dan membuat suaminya tersiksa dan harus menuntaskannya sendirian. Taeyong sedianya mendapatkan ciuman sekilas dari Yen. Jika kau sudah siap, kau akan memotong semangkamu. Bukankah kau ingin memakannya?
Kau sudah tak menginginkannya, aku benci dia karena membuat suamiku terluka, ucap Yan meninggalkan Taeyong yang mematung mendengar penolakannya. Dia hampir meregang nyawanya untuk membeli buah ini dan sekarang istrinya malah menolak memakannya. Astaga, ibu hamil ini membuat tingkat